mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita berjumpa kembali tentunya di Dialog Jambi hari ini spesial Hari Raya Idul Fitri. Tentunya yang pagi hari ini untuk di wilayah Provinsi Jambi juga cukup cerah, seperti cerah yang dirasakan oleh para muslimin seluruh dunia pagi ini. Dan untuk Dialog Jambi hari ini juga kita akan bersama rekan kita ada Alma Tiara ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Gimana pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan Bang Haris sendiri apa kabar? Alhamdulillah saya juga ya. Kita mengucapkan minal aidin wal faizin gitu ya. Lahir dan batin seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Jambi Muslim ya, gitu ya. Dan kita Alma, kita juga nanti akan memperbincangkan salah satunya adalah makanan yang bergizi untuk dikonsumsi di Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Dan tentunya sesuai dengan motto kita ya, lebaran sehat, pulihkan ekonomi gitu ya. Bang Haris, Ya. Bang Haris sendiri kalau lebaran seperti ini biasa konsumsi apa sih? Kalau biasa ya pada umumnya ya seluruh di Indonesia pastinya ya rendang-rendang, kupat gitu ya, Iya. nasi kupat, nasi lontong dan juga pastinya ada menu lainnya gitu ya. Dan untuk memperbincangkan Alma nanti membincangkan tentang makanan bergizi, tentunya Apa-apa berkonsumsi di Hari Raya Idul Fitri. Tentunya ini luar biasa, kita akan membincangkan bersama narasumber kita yang sudah hadir ya. Ada Pak Helvia Haji Helvia ST MKes ya Pak? Selaku Iya. Ketua DPD Persatuan Ahli Gizi Ahli Gizi Provinsi Jambi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin ya Pak ya. Sama-sama, mohon maaf lahir batin juga untuk pendengar dari di mana saja berada. Iya, kita sesuai dengan apa yang kita bincangkan ya Pak Helvia ya. Makanan yang bergizi ya, untuk dikonsumsi di Hari Raya Idul Fitri pada untuk hari ini tentunya. Ini seperti apa mungkin bisa diceritakan mungkin untuk para masyarakat yang pada saat ini tengah bersama kami di Dialog Jambi hari ini spesial Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, terima kasih Bung Arif. Assalamualaikum Haris. warahmatullahi wabarakatuh. Haris, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari di mana saja berada. Pertama, kami dari DPD Persatuan Ahli Gizi Provinsi Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari sini kita akan membicarakan tentang tip-tip bagaimana menu yang baik selama Ramadan, selama Idul Fitri. Maaf masih rasa-rasa Ada suasana ya, Pak ya? Belum bilang gitu. Ya, karena di awal Ramadan kita di sini juga. Nah, kemudian di hari pertama Lebaran kita di sini juga. Ada biasa sekali ya. Pastinya ini bisa berguna untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah. Kemudian kami sampaikan bahwa terkait dengan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, bahwa hari ini ada hari kemenangan di mana semua umat Islam di seluruh dunia merayakannya. Kemudian Lebaran itu identik dengan hal-hal yang enak-enak semua, dalam artian makanannya enak, baju lebarannya Bagus ya. bagus, ya walaupun tidak diwajibkan tapi disunahkan, yang baru-baru yang wangi-wangi. Tapi perlu diingat bahwa tadi sudah kita sebutkan bahwa identik dengan yang enak, ada rendang, ada opor ayam, ada dendeng, gulai, kue-kue yang enak, yang cukup menarik sekali untuk dinikmati. Ya, bagi yang tidak bermasalah dengan kesehatan itu aman-aman saja, seperti anak muda yang masih berumur 10 tahun sampai 18 tahun atau sebelum masuk memasuki usia 40 tahun tidak bermasalah. Tapi perlu diingat juga sekarang risiko penyakit PTM itu tidak hanya terjadi pada orang penyakit tidak menular ya, PTM itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang sudah tua, tapi anak-anak muda sudah ada yang darah tinggi, malah sudah ada yang jatuh karena terkait dengan pola makan dan perilaku hidup sehat yang tidak baik untuk kesehatan.
berbicara tentang Lebaran, ya hari ini boleh kita menikmati makanan yang enak, silakan. Tapi bagi bermasalah, waspada dalam artian antisipasi, waspada menahan diri. Menahan diri itu lebih utama. Kalau saat Lebaran. Biar kalau orang ada dengan penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, asam urat, itu biar tidak kambuh. Tinggal siasatinya bagaimana tipsnya untuk sehat di masa selama Lebaran. Ya. Menahan diri ini ya. Nah, Mungkin ini kalau apalagi Idul Fitri ya, karena memang semuanya memang udah jadi budaya nih Pak ya. Menahan diri, mungkin apa sih tipsnya mungkin Pak untuk menahan diri? Apalagi untuk mengkonsumsi memang sudah dihidangkan, sudah menjadi tradisi masyarakat. Ini seperti apa? Ya, terima kasih Bu pengalir. Sebenarnya orang yang sudah bermasalah dengan penyakit tidak menular seperti tadi, itu mengkonsumsi boleh, tidak ada yang dilarang, tidak sama sekali. Tapi sedikit, maksudnya dalam artian tidak semua makanan di tempat yang enak dihajar semua masuk semua dalam piring, tidak seperti itu. Tapi dibatasi, misalnya sarapan kita hari ini misalnya pagi, kayak saya pagi tadi itu sudah mau berangkat ke masjid. Insya Allah masih ada sisa kurma di bulan puasa, makan kurma dulu 2 biji, baru sholat ke masjid, kemudian langsung ke sini. Kemudian bagi masyarakat yang baru balik dari masjid, yang mulai dari kemarin sudah menikmati makanan-makanan enak, itu kalau yang bermasalah dengan kesehatan, sebaiknya mengkonsumsi terbatas. Misalnya mau makan rendang, ambil dagingnya saja, 1 potong, kemudian tidak usah ngambil dedaknya. Itu bumbunya yang buat masalah itu kadang bumbunya itu mengandung lemak-lemak jenuh. Bumbunya sebenarnya tidak masalah, bumbu itu bagus, bunyi jahe itu bagus. Yang jadi masalah itu santan yang proses pemasakannya terlalu lama, itu terjadi pemutusan rantai atau fungsinya. Semakin lama dimasak, semakin jenuh minyaknya, semakin tidak sehat. Demikian juga dengan kue Lebaran. Oke, mohon maaf, kita boleh menikmati boleh, tapi orang yang bermasalah itu jadi masalah karena di dalam kue itu banyak mengandung lemak, terutama mentega, margarin, gula dan garam yang sangat membahayakan kesehatan bagi orang tertentu dengan permasalahan kesehatan. Jadi tips sehatnya untuk orang yang bermasalah, batasi, tahan diri, menahan. Boleh nengok, boleh cium bau, boleh, tapi batasi. Tapi 1-2 potong silakan. 1 potong atau 2 potong silakan. Iya, menjadikan waspada. Iya. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan mekanisme atau aturan-aturan makan kita di selama Lebaran ini Pak. Seperti dari tadi setelah kita sholat Idul Fitri sebaiknya kita mengkonsumsi air minum sama diatur atau jumlah untuk makan dagingnya diminimkan gitu kan. Nah Pak, untuk risikonya sendiri itu apa Pak? Yang biasanya terjadi ketika kita nih makan makanan misalkan rendang yang terlalu banyak, apa aja yang bisa terjadi Pak? Karena kan tadi Bapak sudah jelaskan juga akan muncul penyakit yang tidak menular, itu seperti apa secara umum? Penyakit, terima kasih saudari Alma. Penyakit tidak menular itu adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang tidak orang dengan darah tinggi, biar darah tingginya tidak kambuh itu makan obat. Penyakit jantung biar jantungnya tidak kambuh makan obat. Orang dengan asam urat demikian juga. Kemudian dan penyakit PTM-nya. Kenapa saya menyebutkan ada pembatasan untuk orang-orang tertentu? Karena kalau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi lemak itu nanti risikonya untuk terkena naik kolesterolnya cukup tinggi, cepat. Karena di dalam kita kan cerita makanan enak, makanan itu identik dengan yang lemak, berlemak. Nah, yang tidak enak itu cukup misalnya sayuran, apakah cabai caluk itu memang tidak enak, tapi cukup sehat. Tapi untuk rendang saya sebutkan tadi, itu proses pemasakannya lama. Proses pemasakannya memerlukan waktu sekitar 4-5 jam, di mana
proses pemasakannya lama tersebut, minyaknya menjadi santan itu sudah lemak jenuh, tapi semakin dipanasi semakin jenuh. Sama dengan minyak goreng, semakin seharusnya 3 kali pembatasan gorengnya, semakin sering digoreng itu semakin tidak sehat untuk kesehatan. Makanya sekarang ini orang-orang dengan penyakit saya sebutkan tadi itu cukup banyak di Indonesia, cuma tidak kelihatan, tapi orang menganggap biasa saja, cuek. Tahu-tahunya sudah terkena serangan stroke, penyakit darah tinggi, kemudian serangan jantung. Itu yang jadi masalah. Kita khawatir itu di Lebaran itu kalau bisa kita, apalagi di masa COVID ini, di masa COVID-19 ini, kalau bisa kita menghindari tidak sakit dan tidak masuk rumah sakit. Jadi kita tetap di rumah sehat, ya itu kuncinya pengendalian diri terhadap makanan. Nyicip boleh, tapi jangan menikmati terlalu nikmat sekali ya, sampai lupa diri. Jadi perlu pengaturan. Perlu diingat ya, di dalam pesan gizi seimbang itu telah diatur makanan itu sebenarnya sudah pernah saya bicarakan di ruang ini juga. Itu di dalam piring makanku itu ya, di dalam kita mengkonsumsi makanan itu ada disebut dengan piring makanku. Dulu ini saya pulang sedikit. Dulu kita mendengar dengan pesan gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Jadi pesan-pesan 4 sehat sempurna itu sudah tidak bisa digunakan lagi di masa sekarang karena penyakit ada energi baru yang disebut dengan pesan gizi seimbang. Kenapa pesan gizi seimbang? Karena terjadi transisi perubahan pola penyakit. Dulu banyak penyakit infeksi kayak malaria, cacingan dan sebagainya. Kalau sekarang ini pola penyakit sudah berubah ke penyakit PTM, penyakit tidak menular kita sebutkan tadi. Itu memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengobatannya. Orang dengan penyakit jantung, gagal ginjal, darah tinggi itu membuat pembengkakan pembiayaan di bidang kesehatan karena dia harus berobat seumur hidup. Apalagi orang dengan gagal ginjal itu sekali cuci darah itu memerlukan duit sekitar 1 juta sampai 2 juta sekali. Nah, itu harus dihindari. Itu terkait juga dengan pola makan orang dengan gagal ginjal. Mungkin faktor risiko mengkonsumsi makanan-makanan yang disebutkan tadi lemak jenuh, kemudian makanan berpengawet, kemudian kurang mengkonsumsi air, kemudian makanan yang banyak mengandung pemanis. Nah, itu faktor risiko juga. Itu yang sementara. Dan itu akan timbul pada di Idul Fitri ini ya, karena memang apa ya? Berisiko, namanya berisiko. Kita berharap masyarakat itu tidak sakit, tapi tetap menikmati lebarannya. Tadi saya sudah singgung di dalam pesan gizi seimbang itu terdapat piring makanku. Nah, itu Piring makanku itu di dalam misalnya kita makan ya. Di dalam piring makanku itu dibagi 2. Dibagi 2 itu taruh sebelah kanannya. Sebelah kanannya itu setengahnya terdiri dari sayuran dan buah. Sayuran dan buah, sayuran paling banyak. Sayurannya sekitar 200 gram, buahnya sekitar 100 gram. Itu untuk sekali makan. Nah, kemudian separuhnya lagi itu sebelah kirinya kita setengahnya lagi itu terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok itu lebih besar 150 gram atau satu takarannya 1 gelas nasi. Itu takarannya. Jangan nambah lagi. Orang kadang sudah makan nambah. Nah, bahasa Minangnya itu orang pada nambah ya, sampai 4 kali apalagi di rumah Padang. Kemudian lauknya, sekitar 75 gram. Itulah isi piring makanku, terdiri dari separuhnya sayuran dan buah, perbanyak sayur. Kemudian sebelahnya lagi makanan pokoknya sekitar sepertiganya itu nasi atau tadi saya sebutkan 1 gelas atau takarannya 1 mangkok untuk kobokan tangan di plok. Nah, itu menyesuaikan lagi. Kalau orang dengan badannya kecil jangan terlalu banyak makan, menyesuaikan. Biar berat badannya seimbang, sehat, kebutuhan akan zat-zat gizi bagi tubuh itu terpenuhi. Kalau di masa Lebaran ini kita cenderung memakan makanan berlemak, dampak dari makanan berlemak, tapi kurang konsumsi akan serat.
Nah, itu yang perlu diingat untuk masyarakat kita. Di saat seperti ini. Dan di saat seperti ini, ya misalnya hari pertama ini, ya gulanya enak-enak semua, ya lauknya enak semua, kuenya enak semua. Tapi diimbangi dengan ada sayuran, ya kemudian buah, ya buah maksudnya buah warna-warni, ya pir, apel atau sirsa, jeruk, yang banyak mengandung serat yang cukup baik untuk kesehatan kita. Artinya harus seimbang seluruhnya ya, antara buah, nasi, makanan dan sayuran gitu ya Pak ya. Ya harus seimbang seperti itu. Tapi ideal seperti itu. Iya, ya. Tapi kalau di Lebaran ini, ya boleh kita maklumin, ya kan kita harus Balas dendam gitu ya. ya, jangan balas dendam, jangan balas dendam. Maksudnya di Lebaran ini, Iya. kita kan sudah puasa, Iya. ya, mungkin pembatasan makanan ada, pola makan kita berubah. Sebelumnya kita sahur, sekarang kita tak sahur lagi, balik ke makanan biasa. Sebenarnya puasa itu bagus untuk kesehatan, ya terutama untuk ya sebagai tadi orang dengan penyakit, kemudian orang-orang dengan gemuk, itu bagus juga. Makanya di dalam agama Islam, ya puasa itu kan dianjurkan ada puasa Senin Kemis. Iya. Nah itu untuk mengatur pola makan, mengatur pengendalian pemulihan. Misalnya makanan-makanan yang tidak bagus itu akan Terbiasa atau gimana? maksudnya makanan ini kan banyak mengandung juga, artinya kalau terlalu banyak juga mengandung racun zat-zat tidak berguna. Jadi dengan puasa kita melakukan proses detoksifikasi, ya itu detoksifikasi misalnya puasa Senin Kemis. Kemudian termasuk puasa Syawalan. Nah, puasa Syawal yang dilakukan setelah Idul Fitri itu cukup bagus kalau kita bisa menjalankan. Paling tidak apa yang sudah kita konsumsi di hari 1 Lebaran, hari kedua Lebaran, dengan puasa Syawalan itu minimal kita sudah meminimalisir apa-apa yang sudah kita konsumsi di hari 1, 2, 3 Lebaran, ya itu paling tidak menguranginya. Ya, itu menjadi salah satu dasar kewaspadaan, menahan diri gitu. Menahan diri. Digarisbawahi sebenarnya. Ya. Pak, terakhir nih Pak, sekalian untuk closing statement. Kan tadi Bapak sudah jelaskan bahwa secara agama pun seperti puasa itu bisa menjadi solusi untuk kita memulihkan tubuh kita dari makanan-makanan yang sudah kita makan selama ini, khususnya dari Ramadan hingga Lebaran sekarang. Nah, untuk solusinya sendiri dari yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan adanya muncul kolesterol, jantung, itu pemulihannya seperti apa? Apakah kita bisa minum susu untuk menetralkan atau seperti apa Pak? Agar gizi dan tubuh kita tetap fit seperti itu. Prinsipnya tetap gizi seimbang, pengaturan makannya tetap gizi seimbang. Sebenarnya kayak susu disebutkan, kita orang dewasa ini sebenarnya tidak perlu minum susu. Dulu pesan gizi pesan Pak Sidang 5 sempurna menyebutkan bahwa sempurna untuk mencapai sempurnanya kan harus minum susu. Sebenarnya tidak perlu minum susu. Kita cukup yang disebutkan tadi isi piring makanku itu kita penuhi sudah cukup, dan tidak perlu banyak mengkonsumsi gula, tidak perlu ya mengkonsumsi gula dalam artian Lebaran ini saudari Alma dengan Pak tadi itu minuman bergula itu cukup banyak. Minuman bergula itu bersoda itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan, terutama orang-orang yang saya sebutkan dengan berpenyakit tadi. Risiko batuk juga bakal terjadi. Kemudian risiko untuk terkena diare akan terjadi lebih besar juga. Makanya mensiasatinya tidak tetap berpedoman pada gizi seimbang. Ya, gizi seimbang. Gizi seimbang itu insya Allah menyehatkan. Kemudian saya sebutkan tadi puasa itu menyehatkan. Kenapa? Orang yang berpuasa itu antioksidan tubuhnya meningkat. Antioksidan tubuhnya meningkat. Dia menekan yang saya sebutkan tadi. Lemak-lemak jenuh itu disebut dengan radikal bebas yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Jadi untuk menekan radikal bebas itu kita dianjurkan untuk mengkonsumsi antioksidan selain puasa tadi, tapi kita harus memang mengkonsumsi sayuran dan buah. Sayuran dan buah itu adalah sumber antioksidan yang paling baik. Sumber antioksidan itu adalah vitamin C, provitamin A, kemudian vitamin E. Vitamin E itu banyak terdapat pada kecambah-kecambah, kacang-kacangan. Kemudian vitamin C terdapat pada sayuran warna-warni. Kemudian
vitamin A, provitamin A itu banyak terdapat pada buah-buahan. Iya, piringku makanku gitu ya, dan ini berkurang serat gitu ya Pak. Berbanyak serat. Ya, berbanyak serat. Bu, tapi ini kebanyakan orang kan terkadang memang akan lupa gitu ya, tidak mengendalikan gitu ya. Ya. Mungkin untuk yang terakhir Pak, mungkin apa yang disampaikan pesan khusus Pak untuk masyarakat khususnya Provinsi Jambi yang saat ini tengah bersama kami di dialog yang spesial itu kita ini. Ya, terima kasih untuk terakhir. Untuk masyarakat secara umum, nikmatilah lebaran ini dengan sebaik-baiknya, karena momen lebarannya adalah setahun sekali. Kemudian menahan diri kalau yang sudah bermasalah dengan periksa kesehatan, yang sudah melakukan periksa kesehatan, misalnya tinggi kolesterol, tinggi lemak, dan itu sudah ada penyakit di tubuhnya, batasi. Kemudian ikuti pesan gizi seimbang anjuran piring makanku tadi. Kemudian perbanyak makan berserat, sayuran dan buah. Serat itu ada dua kriteria. Ada serat larut dan serat tidak larut. Serat larut itu banyak terdapat pada kacang-kacangan yang prosesnya tidak digoreng. Misalnya kacang goreng yang ada disajikan di meja itu sebenarnya direbus, kacang rebus. Kemudian sayuran seratnya juga banyak. Kenapa kita menyebutkan serat? Serat itu mengikat lemak, mengikat gula, mengikat garam. Nah, pada saat kita proses sertifikasi itu BAB, itu kan secara langsung pencernaan kita enak, lancar. Kemudian tadi diikat oleh sayuran dan buah yang saya sebutkan tadi, gula, garam, dan lemak, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Yang berikutnya lagi, jangan lupa pesan gizi seimbang, membatasi lemak itu anjurannya hanya 4 sendok sehari. 4 sendok sehari. Gula itu 5 sendok sehari. Terbalik. Lemak itu 5 sendok sehari, lemak atau minyak. Kemudian gula itu 4 sendok sehari. Garam itu 1 sendok teh sehari. Sekarang ini silakan membayangkan makanan di rumah. Lebih dari 5 sendok. Lebih dari 5 sendok. Kalau orang yang muda ya tidak masalah. Kalau orang yang berpenyakit bermasalah. Kemudian batasi minuman makanan bersoda. Jelas setiap rumah ada disajikan makanan-makanan tersebut. Minum air putih itu yang lebih bagus. Minum air putih yang disajikan. Air putih itu tetap 8 gelas. Ya, kalaupun mau minum bersoda, batasi. Biasanya 1 hari itu tidak ada anjuran. Nggak Ada anjuran. Malah kita menganjurkan sebaiknya menghindari. Ya, sekedar mencicipi silakan. Batas seperempat sendok gelas sudah, jangan 1 sendok dihajar, itu jadi masalah, jadi penyakit. Itu tips sehatnya untuk masyarakat di Provinsi Jambi pada khususnya. Dan sekali lagi kami dari Dewan Pimpinan Daerah Rasta Aliviti Provinsi Jambi mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sehat semua. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Lebaran ini pasti kita adalah yang mau menyuruh keluarga, tetap ikuti kesehatan. Saya sini bawa hand sanitizer, ke masjid bawa hand sanitizer. Kalau tidak itu masker tetap dipakai. Itu saja, Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Alfian ya atas kebersamaan kita di pagi hari ini di dialog kami hari ini. Tentunya pesan-pesannya luar biasa sekali, apalagi ini khusus di hari raya Idul Fitri ini ya Pak ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada pesan gizi seimbang, memang ada piring makanku, pesan-pesan yang sederhana yang bisa teman-teman atau masyarakat Jambi terapkan di masa Lebaran hari ini agar sesuai dengan Lebaran sehat gitu ya. ekonomi pulih. Oke, baik, terima kasih kembali kami ucapkan buat Pak Elvia ya atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita bisa jumpa lagi pasti di lain kesempatan dan pendengar di mana Anda berada. Nanti kami kembali tentunya di dialog yang kali ini dengan narasumber berikutnya dan tetap bersama kami. Ya.